من أنا لولاكم كيفما كنتم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما أهواكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما أهواكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fa'ifin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidaini hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanal ladina kutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Ingkang kinurmatan dan saya hormati para dewan pakar, ketua umum GNPI, orang-orang hebat yang terkumpul di sini semua, para kiai, wabil khusus kepada Sinuwun. Jadi kalau di Jawa memanggil raja itu Sinuwun. Sinuwun Rahadian atau Raden menjadi Rahadian atau Raditya. Rahadian Pak Suryo, Rahadian Lukman Suryo Suryadi Sumardi Surya. Yang saya hormati wabil khusus Adinda Brigjen TNI Sigit. Kenapa? Karena begitu berbicara dengan masalah Sunan Gunung Jati, tolong itu buku saya itu tolong diambil di sini. Saya teringat Mas Sigit. Tetapi sebelumnya mari kita baca selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Agung akhiri zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Tolong ditabur tapi nadanya agak pelan-pelan. Solawat, ayo solawat, wong Gusti Allah wae solawat, solawat, ayo solawat, wong malaikat wae solawat, NKRI harga mati solawat sampai mati. Tobat
solawat wong Gusti Allah wae solawat solawat ayo solawat wong malaikat wae solawat NKRI harga mati solawat sampai mati tobat sebelum mati NKRI harga mati solawat sampai mati tobatlah sebelum mati. Kenapa kita memperingati Kholnya Sunan Gunung Jati? Karena sholawat ini. Maka di Al-Quran yusoluna ala nabi. Kalau sholawat kita hatinya terharu. Kalau sholawat hati kita jadi dingin, tentrem. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu yukabiru, kemudian berteriak Allahu Akbar. Nggak ada. Yang diperintahkan itu yusoluna ala nabi. Bukan yukabiruna ala nabi, bukan. Tapi yusoluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau kita merasa beriman, mari kita bersolawat. Bentuk solawat yang sesungguhnya bagaimana? Menghidupkan solawat yang sesungguhnya bagaimana? Ada marjeknya. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Ada tisu enggak? Saya nyuruh tisu. Kenapa ini marjeknya ayat saya bawakan begini? Karena yang kita kholi ini adalah keturunan ratu terbesar di tanah Jawa sekaligus di seluruh dunia. Mohon maaf nih kalau saya menjelaskan Sunan Gunung Jati saya mewek. Karena nanti keturunan saya Sunan Gunung Jati itu akan bersahabat dengan Sunan Giri. Sama-sama berdarah panglima, sama-sama berdarah pejuang. Sunan Gunung Jati itu harusnya menjadi raja karena dia putranya Raja Mesir. Oh ini. Tetapi dia menanamkan jiwa nasionalisme bahwa kelak anak cucunya akan menjadi bangsa yang besar yang kemudian diramu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dia pulang ke negeri ibunya, Kanjeng Ratu Roro Santang. Ini adalah adiknya Prabu Cakrabuana atau Kiang Santang. Prabu Kiang Santang adalah putra Prabu Siliwangi. Nah, pamannya namanya Munding Wangi kemudian menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dari Majapahit. Maka lahirlah Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Sengaja saya pisahkan ini supaya panjenengan tahu. Gajah Mada. Gajah itu adalah gelar kerajaan. Jadi ada Kebo Kenongo, Maeso Suro, kemudian ada Kudo Waningpati, gelar-gelarnya itu. Ada Kebo Kanigoro yang menjadi pamannya Joko Tingkir, karena
Joko Tingkir itu Sultan Hatiwijaya itu adalah putra dari Kebu Kenongo. Kebu Kenongo dan Kebu Kanigoro ini putra Pangeran Andiatma. Pangeran Andiatma ini putranya Raden Wijaya atau Brawijaya V. Brawijaya V ini langsung keturunan dari Raden Wijaya. Dari Majapahit, Raden Wijaya atau Kertarejasa, putra mantunya Prabu Kertarejasa. Prabu Kertarejasa putranya Anusopat, putranya Tohjoyo. Tohjoyo putranya Ken Arok. Ken Arok ke atas adalah putranya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung keturunan Prabu Erlangga dan Prabu Dharmawangsa dari kerajaan Kahuripan. Gajah Mada itu gelar keraton. Gajah itu gelar keraton. Itu Sema itu adalah fam atau marga Cina yang sudah beragama Islam. Da itu adalah Daud, maka sekretarisnya Chen Ho atau Mahe atau Mai. Sema Mahe atau Chen Ho itu anaknya Haji Ma. Haji Ma itu Muhammad namanya. Jadi sejak hijrah pertama Rasulullah mengutuslah Sa'ad bin Ma'ad Waqqas untuk mengislamkan kerajaan Cina melalui jalur sutra. Di antaranya ternyata di sana sudah banyak orang yang memeluk Islam. Di antaranya adalah bapak-bapaknya dari Mahe atau Chen Ho, Muhammad Siddiq, yang memiliki sekretaris namanya Mahuan, Muhammad Ridwan. Untuk mengeratkan ini maka tidak bisa dipisahkan antara tanah Pasundan dan tanah Majapahit, tanah Sriwijaya dan Cina. Nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Nanti kelak putranya Nyai Mas Ratu Roro Santang ini yang bergelar Syarif Hidayatullah itu menikah dengan anaknya Kaisar Yunglo yang bernama Ma Ong Tin Niu. Jadi Sema berarti Kaisar Yunglo sudah memeluk Islam. Ong itu adalah fam dari Cina, dari kerajaan, maka Ong atau Wang. Tin Niu digabung, Ma Ong Tin Niu, setelah menjadi istrinya Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kemudian dirubah menjadi Syarifah Muda. Ini supaya kita tahu. Kenapa saya jelaskan begini? Karena sesungguhnya Sunan Gunung Jati adalah orang yang sangat mencintai ibunya. Sangat mencintai ibunya dan ibu pertiwinya, tanah kelahirannya yang bernama Nuswantara. Supaya dibedakan ini, rajanya, kepemerintahannya namanya Nusantara, itu geografinya. Tapi manusianya adalah Nuswantara. Nus adalah manusia, Swa mandiri, antar senantiasa berhubungan, Ra kepada Tuhan. Maka manusia Jawa adalah manusia yang mandiri, yang senantiasa berhubungan kepada Tuhan, sehingga mencapai tataran ibadah tidak hanya pada tataran syariat yang kulit-kulitnya saja, tetapi masuk ke daging dan darah, sel yang disebut jiwa, dan itu bagiannya adalah 95% yang merisi adalah jiwa, namanya sel. Yang kulitnya namanya otak, maka disebut ting atau main. Ini kawasan ibadah syariat. Kalau sudah sel itu kawasan ibadah hakikat, dan menukik ke dalam bentuk as-sholatu mi'rajul mu'minin yang disebut dengan ibadah ma'rifat. Orang Jawa sudah tahu. Maka orang yang memiliki pengertian tentang ketuhanan sedemikian tinggi ini lalu dikatakan Jawa. Jadi Jawa itu bukan suku. Jawa itu predikat bagi bangsa yang ada di daerah Asia Tenggara ini yang dulu bernama tanah Sindu, bukan Hindu. Kenapa disebut tanah Hindu? Karena Ibnu Batutah datang ke tanah Hindu, sudah dijajah oleh Belanda,
disebut tanah Hindia Belanda, maka dikatakan jadi Hindu. Yang betul Sindu, jadi tanah Nuswantara dulu meliputi Australia yang bernama Australia, India dan Cina, serta tanah Asia Tenggara yang dulu disebut dengan Atlantis, benua Atlantis. Ini tanah Lemuria, ini tanah Jawa. Karena Jawa kemudian di dalam antropologi diselidiki berhasil menelurkan dan menunjukkan bahwa suku tertua di dunia adalah Jawa, sebelumnya adalah Afrika. Jadi kita bangsa yang besar, genetika yang besar, dan sifat kebangsaan itu ditularkan kepada Sunan Gunung Jati, kembali ke tanah Jawa, ingin mendirikan dan menegakkan harkat martabat bangsa Jawa. Bangsa Jawa itu sendiri adalah keturunan dari keturunan Nabi Adam yang bernama Nabi Set atau Nabi Sis. Di perjanjian lama disebutkan Nabi Set. Nabi Set inilah anak yang paling sempurna karena tidak ada kembarannya dan dipilih langsung oleh Allah untuk mewakili kembali ke tanah perjanjian yang disebut tanah surga. Di Quran tidak ada istilah surga, yang ada jannah. Jannah itu artinya apa? Taman. Dijelaskan surga itu hawanya dingin, tumbuh-tumbuhan subur, buah-buahan berbuah pendek, mengalir air sungai di bawahnya, ada suara ayam tertawa, ayam aja tertawa. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi anak turun Sunan Gunung Jati, Trah Nuswantara sudah berada di tanah surga. Jadi tidak perlu membunuh orang untuk masuk ke surga, nggak perlu berjihad memenggal kepala orang untuk masuk ke surga. Apalagi katanya tiket surganya akan mendapatkan balasan 72 bidadari. Lewong saya istri satu aja melayani semalam lempok. 72 itu terus bagaimana? Terus kemudian bawa bom, naik sepeda gejeglong, bomnya jatuh, bomnya meledak, seorangnya yang bawa bom meledak. Lah punya istri 72 bidadari, kalau burungnya hancur lah buat apa? Dan surga itu sudah terlepas. Maka anaknya Nabi Adam yang bernama Nabi Sis itu mengajarkan tentang bagaimana menemukan Allah dengan cara ngungkuri dunia. Maka diberi istilah Simarudunia, orang yang mengungkurkan dunia atau membelakangi dunia. Wong Jawa gampangannya menyebut Semar, Simarudunia jadi Semar. Ki Ageng Badranaya, Pangeran Panembahan Ismaya, yaitu adalah tempat untuk bertawasul. Tadi Kiai menjelaskan ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibina wa safina wa dzurriyyatina min quratin wa bi quraun sidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sultan wa Sabtul Qadir Jalani al-Baghdadi wa sampai kepada Prabu Kyang Santang, Roro Santang, sampai dengan Nyai Dermayu, Pangeran Kawarasa, Pangeran Kamarasa. Itu namanya tawasul. Maka Ismaya adalah nama yang dijadikan tawasul untuk berdoa. Maka dibenarkan oleh Allah. Tradisi Pasundan, agama Pasundan, Sunda Wiwitan dibenarkan oleh Allah lewat Islam. Qulitullaha awitur rahman ayamatada'u falahul asma'ul husna. Allah mengatakan aku itu punya nama yang baik, maka berdoalah dengan nama yang baik itu. Boleh disebut Ar-Rahman, maka supaya bisa memiliki kasih sayang, ada orang tua memberi anaknya namanya Fauzan Rahman, biar menebarkan kasih sayang, tidak ngebom kantor orang saja.
Nggak nyindir loh, ini nggak nyindir loh ya. Orangnya melototin saya tak madep sana ya. Jadi agama yang paling hebat itu sudah diturunkan di tanah Jawa ini, di tanah Pasundan ini. Buktinya apa? Secara genetika menularkan semangat kepada Sunan Gunung Jati. Dia tidak mau menjadi raja di negeri Mesir yang besar luar biasa. Dia kembali ke tanah ibunya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, untuk membela Ibu Pertiwi tanah surga. Buat apa kemana-mana kalau di sini ada tanah surga? Ini menunjukkan bahwa tanah Jawa ini tanah surga. Terbukti orang-orang Yaman yang sulit makan, Arab Yaman itu pada datang ke sini, setelah di sini kembali lagi nggak ke Yaman? Nggak kembali, malah sok merasa paling punya di tanah Indonesia. Ini sudah di surga. Coba dibaca Qurannya, cobalah. Ketika Nabi Musa kemudian diasingkan di hutan, Nabi Musa itu hanya makan salwa dan mana. Itu sama dengan jagung dan sorghum atau semacam itulah. Maka umatnya ngomong, ya Musa, berikanlah aku wa fumiha wa adasiya wa basoliha. Berikan aku kacang-kacangan, pisang, bawang merah, dan adas pulau waras. Emang di Arab ada adas pulau waras? Nggak ada. Nabi Musa aja kesini untuk dikenalkan, ini loh tanahnya Nabi Sis, ini loh tanahnya awal Nabi Adam. Bahkan Rasulullah sendiri dikenalkan oleh Allah untuk datang ke negeri atas angin. Oh. Maka Rasulullah datang. Bahkan banyak kapal di daerah Banten itu kalau digali, di dalamnya adalah harta karun pembawaan hadiah dari Rasulullah kepada raja-raja di Banten ini, raja-raja di Cirebon ini, raja-raja di Jawa Barat ini, sebagai bentuk hormatnya kepada Prabu Silih Wangi yang memiliki jiwa silih asuh, silih asah, silih rawat. Nggak ada orang bergelar silih rawat itu di atas segalanya. Ini kalau bahasa Inggrisnya maintenance, memanage semua manusia yang ada di alam semesta ini. Maka Prabu Siliwangi ketika saat itu berpikir besar, menggabungkan dengan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian jadilah yang disebut dengan dinasti Sailendra, melahirkan rajanya bernama Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa mampu membuat Borobudur, mampu membuat Prambanan yang bercirikan Hindu, Borobudur bercirikan Buddha, tetapi setupanya bercirikan Islam. Sejak dulu sudah ada yang namanya konsep Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa, Sang Saka Merah Putih, itu sejak zaman Majapahit. Bukan sekarang. Lah kok sekarang ada orang-orang yang mau mengibarkan bendera merah putih, hormat saja dikatakan musyrik. Nah itu gendeng mangan sabun namanya. Ini GMBI ini harus tahu, karena nanti akan sampai ke BMBI ini. Kenapa kok GMBI itu mendirikan organisasi? Kenapa Kang Fauyan mendirikan organisasi yang bernama Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia? Padahal tidak mikir, kok tiba-tiba namanya itu? Karena genetika kewalian yang diturunkan Sunan Gunung Jati dari jalur Sumedang Larang, dari jalur, sebentar saya ngepek ini, enggak begitu hafal saya catat ini. Dari jalur mbah-mbahnya Panembahan atau Sinuwun Lukman Sumadi Surya ini, yang kemudian berasal dari Sumedang Larang sampai sekarang, salah satu adipatinya adalah bapaknya Mas Fauyan. Jadi kenapa kok tiba-tiba membuat GMBI begini? Padahal tukang berantem.
kerjanya ngebom aja. Untungnya itu punya sahabat namanya Jenderal Sigit, kalau juga dibina, wah dia bisa jadi teroris gitu. Jadi Sumedang Larang itu dari Kanjeng Ratu Pucuk Unmun. Kemudian beliau adalah putranya Sunan Rama Pamekaran, putranya Pangunan Cirebon, Sunan Panjunan Cirebon, kemudian ke atasnya adalah Sunan Gunung Jati. Memisah salah satu keturunannya menjadi Adipati yang menjadi bapaknya Mas Soyan Rahman Talib. Jadi bapaknya Talib. Ketemu ini semua runtutannya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya pakde namanya Prabu Cakrabuana mendirikan Kesultanan setelah dia berguru dan bersahabat dengan seorang ahli Quran, membaca Quran namanya Syekh Kuro atau Hasanuddin Al-Kuro yang dikebumikan di Kerawang. Ini adalah juru masaknya Mahe atau Cengho atau Cengho, Laksamana Cengho. Laksamana Cengho ini punya keponakan akhirnya menjadi patih di Majapahit disebut Gajah Mada. Nah, karena Belanda tidak ingin Sunda, Jawa, Sumatera menyatu, dibikinlah berita hoax. Gajah Mada itu digambarkan raihnya sangar kayak raksasa buta gitu. Padahal Gajah Mada itu wantek. Wallahi wa rasulihi. Nanti kita ketemu untuk pembuktiannya ya, kalau sampean tidak selevel enggak bukan paksa ketemu. Nah benar, kalau kepengen ada pembuktian ya paling di akhirat nanti. Tetapi wallahi wa rasulihi saya menyaksikan yang namanya Patih Gajah Mada itu guantek. Coba Kang berdiri Kang. Coba lihat nih, madu ke sana Kang. Nyun sewu Kang. Badannya itu kekar begini, tapi wajahnya lebih ganteng lagi sedikit. Dan kekar betul, gede, tinggi, kekar. Ada penggemar Patih Gajah Mada yang namanya Jenderal Riyami Satria Kudu, itu sahabat saya, di rumahnya ada Patih Gajah Madanya. Kalau sampean datang ke pesantren saya di Semarang juga ada lukisannya setinggi ini, Patih Gajah Mada. Dan genetika itu menurun sehingga muncullah pemikiran yang bernama Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia sebagai bentuk loyalitas dan cintanya kepada ibu. Rasulullah demikian mencintai ibunya, diturunkan. Maka ketika sudah agak dewasa, Sunan Gunung Jati ini mimpi ketemu Rasulullah. Diberitahu bersamaan dengan Sunan Ampel, Raden Rahmat. Kenapa kok disebut Raden Rahmat? Karena wali-waliullah yang dihampiri genetika Rasulullah itu berjiwa lembut. Karena kelembutannya Allahul Latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa wal qawiyul aziz, maka untuk menemukan kekuatan dan kemuliaannya dia datang ke Jawa ketika diperintah oleh Sultan Ahmad Sani Al-Fatih atau Mehmet Sani sang penakluk yang menaklukkan benteng Babylon yang sepanjang permukaan depannya laut sepanjang 26 km dan belakangnya gunung yang menjadi kebanggaan Romawi itu, memerintahkan Syekh Jamad Al-Kubro atau Syekh Jalaluddin Al-Kubro dengan anaknya Syekh Samarkandi dari Samarkand atau Cetnya, sekarang menjadi negara Cetnya. Tetapi lidah Jawa karena nggak bisa mengatakan Syekh Samarkandi menjadi Syekh Asmoro Kendi.
Ilat Jawa itu sak kepenake dhewe gitu. Sama dengan cucunya Sunan Kalijogo atau cucunya Sunan Giri ketika diajarkan ya Hayyu ya Qayyum, sebagaimana penugasan para wali songo itu 9 asma. Ya Hayyu ya Aliyu ya Maliyu ya Wafiyu ya Waqiyu ya Qawiyu ya Ghaniyu ya Waliyu ya Baqi, 9. Juknisnya bagaimana? Ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Wali, ya Hamid, ya Qawim, ya Khafid. Diajarkan ya Hayyu ya Qayyum, ilat Jawa jadi ya kayumu ya kayuku. Tetapi karena mantep dengan sang guru, buat nyebrang lautan pun bisa. Ya kayu ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku, nyebrang laut. Orang Jawa saktinya kayak gitu, meskipun mulutnya nggak fase karena kebiasaan makan peyem. Sampai ketemu Nabi Khidir, apa yang kamu wiridkan? Ya kayumu, ya kayuku. Salah, yang bener ya kayu, ya koyu. Enggak, ya kayumu, ya kayuku. Ngayalnya persis kayak Kang Fawian. Lalu, ya udah, ya kayu, ya koyu. Karena ijayahnya dulu mendengarnya ya kayumu, ya kayuku, dirubah jadi ya kayu ya koyum, padahal itu yang benar malah tenggelam. Akhirnya Nabi Khidirnya itu diundang, der, ini salah. Ya sudah, kamu orang Bandung lidahnya begitu, nyebut Allah aja nggak bisa jadi Allah. Tetapi Allah tahu nggak ada orang menyebut Allah tidak fasih ngomongnya, apalagi orang Jakarta makin parah. Membaca zal itu jadi za, za jadi za, membaca dhot jadi za juga. Maka lebih repot lagi kalau kemudian dalam bentuk tulisan. Alazina itu dibaca alazina. Makanya Arab-Arab yang ada keturunan Abu Gosok di Jakarta senangannya begitu. Jadi orientasinya cuma nggak jauh-jauh dari situ aja. Masa ada orang masuk surga itu sudah terlepas, harus berjiwa Semar, harus berjiwa datuk-datuknya Sunan Gunung Jati yang bernama Nabi Sis, si Marudunnya nyepiin kedonyan, bertapa, semedi. Kita ngomong semedi bertapa, orang-orang Yaman itu ngomong Gus Nuril sesat. Nabi kok disebut bertapa? Itu bahasa Jawa, ati alias bahasa Sunda. Kalau bahasa Arabnya tahadudul. Gus Nuril itu sesat, kiai iblis, kiai setan, ngomong masa Gusti Kanjeng Nabi, masuk Nabi Muhammad dikatakan semedi. Semedi itu bahasa Jawa, bahasa Arabnya as-somadu. Maka kul huwallahu, Allahu, Allah tempat bergantung. Di mana? Semedinya Nabi di mana? Di Ka'bah? Tidak, di gua. Karena di sana tidak ada gunung yang cantik-cantik, pokoknya yang gerono bolongan di lebur. Bertapa karena niatnya kenceng, ketemu. Quran datang pertama bukan di Ka'bah. Di Ka'bah itu masih dikelilingi, disandari agama-agama, dikuasai agama-agama, jumlahnya 360 agama. Tuhannya disendek-sendek di bawah. Nah sekarang mendengar saya ceramah di gereja, kiai sesat ceramah kok di gereja, gobloknya itu loh. Nabi itu ceramah di 360 agama, bukan hanya satu gereja, satu agama, 360 agama dia ceramah. Karena apa? Imannya seorang Islam, amantu billahi wa malaikatihi, iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah wa kutubihi, iman kepada kitab Allah. Kitab Allah apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Lah kalian ini orang-orang GMB ini tahu samaknya Injil aja belum, sudah mengatakan Injil itu sudah dipalsukan. Samaknya aja belum lihat, apalagi baca.
Itu rukun iman padahal. Taurat itu sesat. Lo baca aja belum ketika saya nyanyi di Kodam 4 di Ponegoro, membaca Mazmur yang trompeti kebetulan Pastor Alusius Budi. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Gus Nuril akan mendirikan Islam Protestan bersama Pastor. Piye gendeng kok dipek dhewe ngene. Yang namanya Nabi Daud itu kalau dia membaca Mazmur, jangankan burung, angin pun berhenti mendengarkan lagu karena saking merdunya. Sekarang alat musik haram. Lho kuwi iki maca apa sing dipelajari kitab apa? Coba nek haram ini suka masuk neraka semua ini. Unyah Undang-Undang Dasar 1945-nya. N-nya NKRI, harga mati. Bikin singkatan pun pas. Ini kalau tidak punya genetika wali dan bangsa besar, tidak mungkin lahir dari GMBI. Sudah dijajah 350 tahun, sudah dihilangkan mindset pikirnya, tetapi Allah menggerakkan lewat DNA-nya bahwa keturunan-keturunan Sunan Gunung Jati akan lahir sebagai pembela-pembela rakyat. Justru GMBI inilah yang dibaca oleh Bung Karno sebelum GMBI lahir dan diwujudkan dalam satu kata, ampera, amanat penderitaan rakyat. Jayalah GMBI, jayalah sebagai keturunan Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan kita dalam satu barisan yang sama di bawah barisan Sunan Gunung Jati, Prabu Cakrabuana, Prabu Rara Santang, dan wali-wali Sun Setunggal Jati, Jan Syekh Kuro, dan wali-wali Songo di semuanya. Dan mudah-mudahan kita ketemu dalam satu barisan di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani atau Abil Hasan Esedili dengan bendera Rasulullah Muhammad SAW. Ilaliko merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Nuril yang telah memberikan tausiahnya, menambah wawasan pengetahuan kita yang sebenarnya tentang Nusantara, tentang apa itu Jawa. Dan Gus, tum di sini di atas. Ini ada kenang-kenangan yang akan diberikan oleh ketum pada yang terhormat Gus Nuril. Saya ketemu dengan Angpawian ini ketika dia dianggap darahnya sudah awal oleh FPI, HTI, dan PKI Arab. Kemudian diburu-buru, tidak dibunuh, lalu datang ke pesantren Abdurrahman Wahid. Saya angkat sebagai anak dan adik. Saya bilang, habisin lagi mereka. Bilang bahwa itu adalah anakku atau saudara. Habisin lagi. Sejarah. Jadi sama-sama biang nakalnya, lama-lama akhirnya bersama-sama.
Makasih Gus. Makasih Gus. Alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian acara haul Syarif Sesi Hidayatullah yang dan akhirnya mari kita tutup saja acara ini dengan doa. Pak Kiai punten doa, tutup dengan doa. Maka Pak Kiai oleh ini punten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ansilna munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma bijahi habibika wa nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati salawati wa bi barakati maqaranahu wa bi karamati jami'i man ahdainahum. As'aluka ya Allah ya Allah ya Allah anta sifa'ana humumana wa gumumana wa tuhassil amradana wa tubalighu maqasidana wa tuyassiru umrana wa taqdi hajatina. Allahumma agisna 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 ya Allah susun ilah turati ya rizqullah ya rizqullah ya rizqullah hakul barakah wa hasil maqasidi wa maqasidana ya Allah sari'an bihi bijatillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar sedap. Ayah kenang-kenangan dari ketum. Terima kasih. Saya mohon kegiatan hall ini untuk tahun depan ya mudah-mudahan sudah normal dan diadakan setiap tahun. Karena hall inilah untuk mencegah tertularnya virus radikalisme. Dengan dasar mencintai sejarahnya, tahu siapa jati dirinya, sangkan paraning dumadi, kemudian melahirkan cinta kepada ibunya, Ibu Pertiwi. Maka Allah sendiri mengatakan bahwa wasainal insana biwalidaini hamalatuhu ummuhu. Jadi cinta kepada ibunya sama dengan cinta kepada Allah Tuhannya. Dan ini diwujudkan dalam kecintaan yang luar biasa. Seorang anak yatim ditinggal sejak kecil karena cintanya dan hormatnya kepada ibunya, akhirnya sekarang menjadi komandan Gultor dulu, Kopassusnya Kopassus, dan tim Kamboja yang menangkap Senana dalam waktu 3 hari padahal diberi waktu 3 bulan. Sekarang berpangkat jenderal, namanya Jenderal Sigit. Mohon maaf, berdiri jenderal biar tahu kita. Ini adalah kebanggaan GMBI dan kebanggaan saya karena orang NU mesti mencintai TNI. Terima kasih.
Terima kasih sudah saudara-saudaraku. Akhirnya kita tutup saja acara Haul Syekh Syarif Hidayatullah dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.